Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Sini saya akan membahas materi tentang meningkatkan produktivitas melalui transformasi digital. Yang pertama itu, apa itu transformasi digital? Ada yang tahu? Tidak. Transformasi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di mana semua di bidang bisnis. Proses ini secara mendasar mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggan. Perusahaan mengadopsi teknologi digital inovatif dan membuat perubahan budaya dan operasional yang beradaptasi secara lebih baik dengan perubahan permintaan pelanggan. Contoh transformasi digital meliputi hal berikut. Perusahaan mulai membangun solusi digital seperti aplikasi seluler atau platform perdagangan elektronik. Yang kedua itu ada perusahaan melakukan migrasi dari infrastruktur komputer on-premise ke komputasi cloud. Yang ketiga itu ada perusahaan mengadopsi sensor pintar untuk mengurangi biaya operasi. Mengapa transformasi digital sangat penting? Istilah transformasi digital menjelaskan implementasi teknologi, talenta, dan proses baru agar tetap bersaing di lanskap teknologi yang senantiasa berubah. Di era pasca pandemi, organisasi harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan seperti berikut. Yang pertama itu ada tekanan waktu peluncuran. Yang kedua, gangguan rantai pasokan secara tiba-tiba. Yang ketiga, ekspektasi pelanggan yang cepat berubah. Perusahaan harus merangkul strategi transformasi digital jika ingin mengimbangi perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa manfaat inisiatif transformasi digital. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Kemunculan teknologi seperti layanan cloud dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi di semua jenis proses bisnis. Misalnya, menerapkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan akan membuat karyawan lebih fokus pada tugas yang membutuhkan kreativitas dan pemecahan masalah. Demikian pula dengan analitik data dan machine learning dapat memberi Anda wawasan untuk mencapai tujuan bisnis dengan lebih cepat. Selanjutnya itu ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Pelanggan di era pasca pandemi menginginkan ketersediaan layanan yang konstan di banyak saluran. Mereka juga menginginkan situs web dan sistem komunikasi yang mudah dan nyaman digunakan di perangkat seluler. Berikut adalah beberapa transformasi digital yang mempengaruhi pengalaman pelanggan secara langsung. Yang pertama itu ada mengembangkan aplikasi seluler dan alur kerja seluler. Yang kedua, melacak dan memenuhi pesanan secara lebih cepat dan mengadopsi teknologi sensor pintar. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan dalam waktu nyata dengan mengadopsi kecerdasan buatan. Yang keempat, meningkatkan dukungan dan layanan pelanggan menggunakan otomatisasi. Selanjutnya itu ada mengurangi biaya operasional. Investasi teknologi dapat mengurangi biaya operasional yang sedang berjalan secara signifikan. Hal ini dapat mengoptimalisasi proses bisnis yang ada dan mengurangi biaya seperti pemeliharaan peralatan, logistik dan pengiriman, beban energi, beban sumber daya manusia, beban dukungan pelanggan. Secara khusus, Anda dapat mencapai penghematan biaya karena transformasi digital dapat membantu Anda melakukan hal berikut. Yang pertama itu ada menghapus atau menggantikan alur kerja intensif sumber daya tertentu. Yang kedua, mengurangi biaya pada infrastruktur dan peralatan yang mahal melalui layanan terkelola dan komputasi cloud. Apa perbedaan antara digitalisasi dan transformasi digital? Digitalisasi adalah proses mengkonversi aspek fisik dan proses alur kerja bisnis Anda menjadi aspek digital. Perwujudan hal-hal mau digital atau fisik menjadi format digital berarti bahwa sistem komputer dapat menggunakan informasi ini. Misalnya, formulir kertas diisi pelanggan dikonversi menjadi formulir digital.
yang mereka isinya secara online. Data digital tersebut kemudian dapat digunakan untuk analitik dan kecerdasan bisnis. Dalam bisnis, inisiatif digitalisasi dapat mencakup proyek-proyek seperti modernisasi sistem warisan, otomatisasi proses berbasis kertas atau manual yang sudah ada, pemindahan sistem secara online. Namun, digitalisasi saja tidaklah bersifat transformasional. Digitalisasi merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan transformasi digital. Transformasi digital memiliki cakupan yang lebih luas, menciptakan pergeseran budaya yang dominan dalam organisasi. Apa saja pilar transformasi digital? Ada yang tahu di sini? Belum ya? Saya akan menjelaskan apa saja pilar transformasi digital. Mengadopsi teknologi baru tidaklah cukup untuk membuat strategi transformasi digital menjadi benar-benar efektif. Transformasi harus terjadi dalam segala aspek organisasi dan mendapatkan dampak maksimal. Kami merekomendasikan hal-hal berikut sebagai 6 pilar kunci transformasi digital. Ya, sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.